retakan dan pecah kembali terdengar dari kamar Leila. Damien yang kembali bersamanya dari pesta dansa menghela nafas dan menyaksikan Leila mengamuk. Semua ketakutanku menjadi kenyataan, Anton berkata sambil mendengus. Aku tahu, saat aku mendengar Lizzie telah menyihir tuan muda keluarga Ludwig, kupikir dia hanya diperlakukan seperti wanita simpanan. Tapi dia gadis yang cantik. Menurutmu, menjadi seorang duchess hanya tentang memiliki wajah yang cantik? Jika kamu seorang pelacur tidak berpendidikan yang bahkan tidak bisa meminjam kekuatan keluargamu sendiri, kamu bahkan tidak bisa menjadi menantu perempuan Viscount. Tidak peduli betapa cantiknya wajahmu. Mungkin dia cukup cantik untuk melampaui itu, balas Anton main-main, tapi ekspresi Damien tidak membaik. Selain itu, sepertinya rumor perseteruan antara klien Ludwig dan Edith Regelhoff tidak benar. Oh, benar. Dia sepertinya tidak bergeming saat melihat ayahnya berada di faksi yang berlawanan dengan keluarga Ludwig. Semuanya tidak terduga. Lizzie muncul di lengan Cliff dan memamerkan persahabatannya dengan Putri Catherine. Edith tidak merahasiakan rasa sayangnya pada Kilian, dan Kilian tidak berniat meninggalkannya. Aku pikir Edith Regelhoff lebih mengejutkan bagi Leila daripada Lizzie. Anton terkekeh. Damien mengerutkan kening. Mengapa kamu mengoceh kepada semua orang yang kami temui bahwa Edith ditinggalkan oleh keluarga Regelhoff? Sudah kubilang, simpan saja untuk dirimu sendiri. Diam. Leila memekik bahkan pada Damien. Siapa kamu sampai berteriak padaku? Padahal kamulah yang salah. Kaulah yang tidak sabaran dan pemarah. Itu sebabnya kita berada dalam kekacauan ini. Jangan konyol. Tuan Regelhoff baru saja mengatakan bahwa dia sebenarnya berada di pihak Arduk Lanston. Apakah menurutmu orang lain tidak mengetahuinya? Kamu pikir kamu satu-satunya yang pintar ya? Wah, anak nakal yang berpikiran pendek. Jika kamu begitu pintar, dapatkan tempatmu sendiri, kata Damien dingin dan berjalan pergi. Anton bolak-balik melihat kakak dan adiknya, lalu menghela nafas dan pergi juga. Leila ditinggal sendirian, menggerutu dan memecahkan barang-barang, lalu mengunci diri di kamar tidurnya. Keluarga Ludwig pasti sudah gila. Kenapa mereka membiarkan perempuan jalang itu bersama mereka? Kalianlah yang paling tidak bisa dipahami Leila. Lizzie cukup cantik untuk membuat pria terpesona, tapi Edith tidak secantik itu. Lagi pula, Kon Regelhoff benar-benar pengkhianat sekarang, dan kalian akan tinggal bersama Edith. Itu konyol. Leila menggetakkan gigi, masih dipenuhi amarah. Dia mendengar suara ketuk-ketuk dari suatu tempat. Hah? Apa itu? Itu hujan. Awalnya, Leila menganggapnya sebagai tetesan air hujan, tapi kemudian dia mendengarnya lebih jelas dari sebelumnya. Leila melompat berdiri, merasa tegang. Suara itu datang dari jendela terluar kamarnya. Apa itu? Maling? Perampok? Pembunuh? Saat Leila merayap ke arahnya, bertanya-tanya apakah dia harus berteriak, sesuatu melesat ke bawah ambang jendela, dan seorang pria dewasa dengan cepat menghilang di luar jendela. Leila berdiri diam untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak mendengar suara aneh lagi atau melihat bayangan apapun. Apa itu? Leila perlahan mendekati jendela dan dengan hati-hati mengambil amplop yang diselipkan melalui ambang jendela. Nona Leila Sinclair yang terhormat. Dia tidak tahu siapa yang mengirimnya, tapi dia tahu itu untuknya. Setengah khawatir, setengah bersemangat, Leila membuka amplop dan membuka lipatan surat di dalamnya. Nona Leila yang terhormat, saya melihat Anda memperhatikan klien Ludwig di pesta hari nasional hari ini, dan Anda terlihat sangat bingung. Sebenarnya, saya merasa marah dan juga sangat bingung dengan perilaku Edith Regelhoff yang tidak tahu malu. Kita tidak bisa membiarkan kalian tertipu oleh tipu muslihat wanita kejam itu. Saya punya rencana bagus untuk menyingkirkan Edith Regelhoff, tapi saya tidak bisa melakukannya sendiri. Jika Anda juga merasa murka terhadap wanita itu, silakan datang besok ke alamat di bawah ini. Surat yang dibacanya setelah melewatkan semua sapaan resmi, ditulis dengan nada sopan dengan usulan untuk menyingkirkan Edith bersama-sama. Orang normal pasti curiga terhadap pengirim surat itu. Tapi Leila yang marah besar terhadap Edith sepanjang hari sebenarnya merasa senang. Ternyata bukan aku saja yang membencinya. Dia merasa kemarahannya dibenarkan.
Lela akhirnya bisa tenang dan tidur. Keesokan harinya, Lela pergi ke alamat di surat itu, ditemani oleh seorang pelayan dan seorang kesatria. Itu adalah salah satu dari banyak gang yang terbentang di kedua sisi jalan Lebelemari. Ini tempatnya. Lela memeriksa berulang kali untuk memastikan alamat di surat itu sama dengan nomor di gedung. Pintu berdiri terbuka sebelum dia sempat mengetuk. Masuklah, Nona Sinclair. Itu adalah seorang kesatria, wajahnya tanpa ekspresi. Kesatria Sinclair yang mengawal Lela mempererat cengkraman gagang pedangnya, tapi kesatria dari dalam gedung itu sangat sopan. Lela mengangkat tangan untuk menghentikan pengawalnya, melihat sekeliling dan melangkah ke dalam gedung. Bangunan bata merah tua itu tampak suram dari luar dan di dalamnya juga gelap. Mengapa gelap sekali? Meski eksteriornya kumuh, bangunan itu didekorasi seperti rumah rakyat jelata yang kaya. Namun, tidak seperti keadaannya yang bersih dan bebas debu, tempat ini tidak memiliki kehangatan manusia. Saya minta maaf, karena ini adalah pertemuan pribadi. Saya khawatir saya telah membawa Anda ke tempat yang tidak cocok untuk Anda, Lady Sinclair, dan saya meminta pengertian Anda. Sikap kesatria yang masih sopan itu melembutkan hati Layla. Kesatria itu membawa Layla ke lantai 2 gedung itu, dan ketika dia membuka pintu ruang tamu di lantai 2, seorang wanita tampak tenang berusia pertengahan 20-an sedang menunggunya. Selamat datang, Nona Sinclair. Tidak menyadari pangkat atau status wanita itu, Layla mengangguk kecil dan duduk di sofa sesuai sarannya. Saya ingin mengetahui identitas orang yang menulis surat kepada saya, kata Layla sambil mengangkat dagu. Wanita di seberangnya tersenyum lemah. Saya tidak bisa memberitahu Anda siapa sebenarnya orang itu, tapi saya yakin Anda bisa menebaknya. Wanita itu membuka sedikit mantel yang dikenakannya hingga memperlihatkan lencana kecil yang tersemat di atas dada kirinya. Itu adalah lencana yang dikenakan oleh mereka yang melayani rumah Ludwig. Jadi, maksudmu kamu dan kesatria itu berasal dari keluarga Ludwig? Benar. Kenapa seseorang yang melayani rumah Ludwig mengirimiku surat? Apakah Anda tidak membaca surat itu? Surat itu mengatakan untuk menyingkirkan Edith Riegelhoff. Oh, mata Layla membelalak seolah dia menyadari sesuatu. Anda juga ingin menyingkirkan Edith Riegelhoff dari rumah Ludwig, bukan? Wanita di seberangnya tersenyum lagi. Kami hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuan kami. Keinginan Tuan kami persis seperti yang tercantum dalam surat yang Anda terima. Layla tersenyum, merasakan jantungnya tiba-tiba membengkak di dadanya. Jadi, bahkan keluarga Ludwig pun mencari kesempatan untuk menyingkirkannya, dan mereka memanggilku untuk itu. Harapan bersemi di hatinya. Dia juga menyadari bahwa dia bisa menampar wajah Damien karena mengabaikannya. Lalu, apa yang kamu inginkan dariku? Ini bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Anda tahu siapa putra Viscount Sicilia, bukan? Tuan muda Sicilia. Oh, pria yang tergila-gila pada Edith Riegelhoff. Ya, itu benar. Anda hanya perlu memberinya sedikit dorongan. Tapi bukankah dia diusir dari rumah? Putra Viscount Sicilia atau Fred Sicilia adalah pria yang telah mengikuti Edith selama setahun terakhir ini. Edith telah merayunya untuk mendapatkan informasi tentang proyek kereta api yang melibatkan Viscount Sicilia. Tetapi Fred yang belum pernah tergoda oleh wanita secantik itu benar-benar jatuh cinta padanya. Tetapi ketika dia telah memberikan semua informasinya, dia ditinggalkan. Dan dia mengikuti Edith dengan obsesif selama beberapa waktu. Sampai akhirnya dia dikirim ke perkebunan oleh ayahnya. Saya mendengar bahwa dia tiba di ibu kota baru-baru ini. Saya kira dia akhirnya diampuni oleh Viscount Sicilia. Tetapi jika hanya perlu memanggil Fred, mengapa kamu perlu meminjam tanganku? Tuanku ingin semuanya terlihat alami, hingga ke detail terkecil, sehingga semua itu akan terlihat seperti kecelakaan di kemudian hari. Begitukah? Ya, saya yakin Anda sudah menerima undangan pesta teh besok dari rumah Viscount Sicilia. Ya, tapi Anda hanya perlu berada di sana dan menyampaikan satu informasi saja kepada Tuan Muda Sicilia. Wanita muda dari rumah Ludwig menyerahkan sebuah catatan kecil lagi kepada Layla. Isinya adalah informasi yang perlu disampaikan Layla.
Apakah kamu yakin hanya ini yang perlu aku lakukan? Bukannya keluarga Ludwig tidak cukup mampu untuk memberikan banyak tekanan. Jika Anda bisa melakukan sebanyak ini, sisanya akan beres dengan sendirinya. Leila sedikit gugup, namun eksekusinya sendiri tidak terlalu sulit. Selain itu, dia tahu jika terjadi sesuatu, penyelidikan tidak akan sampai padanya. Dia hanya perlu menyampaikan satu informasi kecil. Tidak ada salahnya. Leila mengangguk pelan. Tapi aku ingin tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Setidaknya rencananya, karena aku tidak ingin dimanfaatkan tanpa mengetahui latar belakangnya. Tidak banyak, kita akan mempertemukan Eddie Riegelhoff dengan tuan muda Sisilia di suatu tempat yang sangat pribadi. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Terserah tuan muda Sisilia untuk memutuskan hal itu. Menurut Anda, apa yang akan terjadi, Nona Sinclair? Leila menatap wanita muda itu dengan tatapan kosong, lalu perlahan mulai tertawa. Ya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku sangat menantikannya. Tentu saja. Leila mengulurkan tangannya kepada wanita muda itu dan dia menggenggamnya erat-erat. Itu adalah momen ketika sesuatu yang begitu sederhana namun dengan konsekuensi yang menakutkan direncanakan.